Salatullah salamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Mutaffifin, di mana kita masuk pada ayat ke-22 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun. Innal abrara lafi naim, sungguh orang-orang yang berbuat baik itu berada di sorga yang penuh dengan kenikmatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan dalam Al-Quran apabila menyebutkan para penghuni neraka, maka biasanya Allah juga akan menyebutkan para penghuni sorga. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat sorga itu dengan kalimat lafi na'im, sungguh berada di dalam kenikmatan. Bagi antum yang belajar bahasa Arab, kalimat na'im itu diambil dari wazan fa'il, dan wazan fa'il itu menunjukkan ala daimumah, namanya sesuatu yang langgeng. Lain dengan wazan fa'lan, itu sesuatu yang tidak langgeng. Contoh umpamanya tawil. Tawil itu tinggi, ya tinggi terus, tidak mungkin pendek. Al-qasir, pendek, ya tidak mungkin tinggi pendek terus. Tapi kalau seandainya menggunakan fa'lan seperti jau'an, lapar, ya kalau lapar makan kenyang, kan gitu. Jadi ada waktu terbatas. Atau kaslan, malas gitu ya. Ketika datang semangat, hilang pula malasnya. Artinya kalau wazan fa'lan itu sesuatu yang tidak tetap, berbeda dengan wazan fa'il, sesuatu yang tetap. Lah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan sorga dengan kalimat la fi naim, sungguh orang-orang yang berbuat baik itu berada di atas kenikmatan. Maksudnya naim, kenikmatannya itu tidak pernah terputus. Itulah perbedaan sorga dengan dunia. Makanya di dunia ini kenikmatan yang tidak ada yang kekal. Contoh antum mungkin yang sekarang sudah tua, ketika antum masih muda masih ganteng, kan gitu. Sudah tua malas pula mau ngaca, karena sudah hilang pula gantengnya. Begitu juga wanita, mungkin di usia 20 tahun ke atasnya masih cantik lah, tapi kalau sudah 70 tahun ke atas, siapa juga yang mau nengok dia? Dia sendiri tak mau nengok dirinya sendiri. Artinya bahwa kenikmatan di dunia ini ada batasnya.
Bahkan sebagian ulama mengatakan keletihan di dunia ini lebih banyak dibandingkan kesenangan. Coba saja kita bekerja dalam 1 bulan itu, lebih banyak kerja atau cutinya? Kerjanya. Lebih banyak lelahnya kan begitu. Paling seminggu cuti sekali saja untuk istirahat, untuk jalan-jalan dengan keluarga. Jadi susahnya manusia di dunia itu lebih banyak dibandingkan senangnya. Karena memang dunia ini bukan tempat seseorang bersenang-senang. Makanya ada istilah ad-dunya darul bala. Dunia ini memang tempat orang mendapatkan banyak ujian. Terkadang senang kalau seseorang melahirkan, terkadang menangis kalau bayi yang dilahirkannya meninggal. Terkadang senang ketika di awal pernikahan, susah pula ketika terjadi perceraian. Begitulah manusia, kadang senang, kadang susah, kadang tertawa, kadang menangis. Begitulah dunia. Lah yang seperti ini tidak ada di sorga. Jadi yang ada senang, ada susah itu di dunia. Kadang kita senang, orang pula susah. Kadang orang susah, kita pula senang. Kadang orang tidak suka orang senang, suka pula dia orang susah. Sebagaimana Allah mengatakan, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun tafrahu biha. Kalau seandainya ada saudara kalian yang mendapatkan kesenangan, kalian pula tak suka. Tapi sebaliknya, kalau seandainya saudara kalian ditimpa sesuatu yang memadaratkan, kalian pula suka. Jadi itulah hidup di dunia itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Ma min insanin illa yafrah wa yahzan." Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada manusia itu kecuali akan terhubung dengan senang dan sedih. Walakin al-mu'min, tetapi sikap seorang mukmin, yaj'al farhahu syukran wa huznahu sabra. Tapi bagi seorang mukmin, kalau dia senang dia bersyukur, dan kalau dia susah dia bersabar. Dan sabar dan syukur itulah kesempurnaan Islam. Karena sabar itu separuh Islam dan syukur separuhnya. Jadi kalau antum bisa menggabungkan dua sifat ini, sempurna. Karena inilah dua sifat yang banyak memasukkan orang ke surga. Yang ingin saya katakan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal abrara lafi naim, sesungguhnya orang-orang yang baik itu, yang abrar, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan yang terus-menerus di sorga. Menunjukkan bahwa sorga itu kenikmatan yang tidak terputus, bahkan kenikmatan yang tiada tara, bahkan memutus seluruh keberitaan kehidupan dunia. Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Didatangkan seseorang dari penduduk dunia yang pernah senang hidupnya, tidak pernah susah selama di dunia, tetapi Allah takdirkan dia termasuk penduduk neraka. Kemudian kata Nabi SAW, fayusbagu finnari sabghatan. Tiba-tiba kemudian orang ini ditarik, kemudian dicelupkan ke neraka 1 kali celupan. Kemudian Allah bertanya kepadanya, ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qad? Wahai anak Adam, apakah engkau melihat ada kebaikan walaupun sedikit? Maka dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak wahai Rabb. Semua kesenangan yang pernah dialami di dunia dengan sekali celupan ke neraka hilang semua memorinya. Tapi ada orang-orang yang, kata Nabi SAW, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya,
Satu orang ini ketika di dunia orangnya paling sengsara, susah, tidak pernah senang hidupnya. Tetapi Allah takdirkan min ahlil jannah, dia termasuk penduduk surga. Kemudian didatangkan oleh Allah fayus bagus sibghatan fil jannati, maka dia pun dicelupkan sekali celupan ke surga. Kemudian dikatakan, ya ibna Adam hal ra'aita bu'san qad, wahai anak Adam, masihkah kau rasakan keperitan yang pernah kau lalui di dunia wahai anak Adam setelah ku celupkan satu kali di sorga? Apa kata dia? La wallahi ya Rabb, tidak wahai Rabb. Subhanallah, satu kali celupan di sorga menghilangkan memori kesulitan di dunia. Padahal ikhwan, kalau antum pernah susah kemudian senang, kan masih kepikir susahnya kan. Antum dulu susah nih, tiba-tiba setelah sukses antum jadi kaya, antum masih ingat ketika susahnya, bahkan bisa pula bercerita. Tetapi orang yang dimasukkan ke dalam sorga itu menghilangkan memori semuanya. Apakah kau pernah susah? Nggak ingat dia. Itu sekali celupan loh di sorga. Macam mana kalau dimasukkan ke dalam sorga dan tidak pernah dikeluarkan dari sorga? Macam mana tuh kenikmatannya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang menunjukkan bahwa kenikmatan sorga itu sesuatu yang kekal. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW bercerita tentang sukul jannah, tentang pasar sorga. Jadi di sorga juga ada pasar sama dengan di dunia. Cuman bedanya kalau di dunia pasar tempat jual beli, tapi di sorga itu pasar tempat pertemuan antar sesama ahlu sorga untuk bernostalgia, menceritakan soal dunia. Jadi ketika mereka masuk sorga, kalau Allah takdirkan kita masuk sorga itu, kita masih ingat tuh, Allah berikan memori kepada kita, kita ingat semua. Mulai dari kecil sampai kita wafat itu loh kita ingat semua. Orang yang dari kampung kemudian ke Batam kemudian sukses itu ingat. Kalau kita kan sudah lupa kehidupan anak-anak itu, nggak ingat pun, paling ya yang ingat 1-2 kan itu. Tapi umumnya manusia lupa. Tapi di sorga itu Allah berikan ingatan yang luar biasa. Kita ingat semuanya tuh. Lah disitulah kita bercerita dengan teman-teman yang sama-sama masuk sorga. Kemudian setelah mereka hendak pulang, dan pertemuan itu biasanya sepekan sekali. Kalau di dunia itu hari Jumat, tapi kalau di sorga disebut Yaumul Mazid, hari tambahan nikmat. Jadi apabila kemudian mereka pulang, apa kata Nabi SAW? Fatahubburi khushimal fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamalan. Sebelum mereka pulang, tiba-tiba Allah tiupkan angin dari arah utara, kemudian mengenai wajah-wajah penduduk sorga dan pakaian-pakaian mereka. Apa yang terjadi? Rupanya angin itu merubah bentuk penduduk sorga semakin indah dan tampan. Fayarji'una ila ahlihim, ketika mereka pulang menemui keluarga mereka, para bidadari mereka. Apa yang terjadi? Kemudian dikatakan kepada penduduk sorga yang pulang ini, laqad izdaztum ba'dana husnan wa jamala. Sungguh aku melihat engkau semakin tampan, semakin indah, semakin ganteng. Subhanallah, bayangkan di dunia kalau antum masuk pasar apalagi sama istri, pulang tuh hilang gantengnya tuh. Stres kan gitu, keluarin duit di dompet masalahnya ya. Tapi lihat penduduk sorga ini pulang itu makin ganteng kan gitu. Nanti setiap Jumat gitu lagi. Bahkan ada hadis yang lemah tapi hadisnya. Jadi apabila hendak pulang itu, maka akan digambarkan beberapa gambar. Kalau antum tahu ke tukang cukur, kan ada gambar-gambar tuh. Ya, pengen dicukur kayak gini nih, model ini kan itu. Lah di sorga juga seperti itu. Jadi ada bentuk-bentuk itu, tinggal milih saja. Saya pengen seperti itu. Nanti akan dirubah bentuknya seperti itu.
tapi riwayatnya lemah. Ya. Tapi yang jelas bahwa hadis yang sahih yang dikeluarkan Imam Muslim ini, setiap sepekan sekali masuk pasar itu, pulang itu makin ganteng. Dan kenikmatan sorga itu semakin hari semakin nikmat. Semakin hari semakin nikmat. Minuman juga begitu, semakin hari semakin lezat. Makanan juga sama, semakin hari semakin lezat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga dalil bahwa kenikmatan sorga itu kekal. Makanya ketika Allah berfirman bicara soal makanan penduduk sorga, minuman penduduk sorga, Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, dalam surah Ar-Ra'd ayat 35. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ukulaha daimun wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirin an-nar. Allah mengatakan itulah tempat kesudahan ukulaha daimun, di mana makanannya senantiasa ada terus dan tidak pernah tidak ada. Artinya kalau buah-buahan itu musim terus gitu ya. Kalau kita kan nunggu musiman tuh, kalau mau buah ini duren ya musim duren, kalau mangga ya musim mangga, dan begitu seterusnya. Lah di sorga itu tidak ada musim. Jadi makan ya ada terus, tidak pernah tidak ada. Wa dhilluha, begitu juga naungannya. Naungannya pun akan terus menaungi. Kemudian Allah mengatakan tilka uqbal ladzina taqaw, itulah balasan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih jelas lagi bahwa kenikmatan sorga itu sangat kekal adalah hadis dari Abi Hurairah juga yang dikeluarkan Imam Muslim. Yunadi munadin, akan ada orang yang memanggil, seorang pemanggil yang disuruh Allah Subhanahu wa taala. Innalakum antasikhu fala tasqamu abada. Sesungguhnya bagimu akan terus sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya. Di dunia kadang sehat kadang sakit, di sorga sehat terus, tidak ada asam urat di sorga, darah tinggi, kolesterol tidak ada. Itu yang ada di dunia saja ya. Jadi sehat terus tuh, berarti nggak ada rumah sakit lah di sorga tuh, karena sehat terus masalahnya, nggak laku dokter di sana ya. Kemudian kata penyeru ini, wa innalakum antahyau fala tamutu abada, maka kalian akan senantiasa hidup dan tidak akan mengalami kematian selamanya. Di dunia batas manusia ada batas umur. Terkadang di usia 30 tahun sudah meninggal, terkadang 40 tahun, terkadang 50 tahun, bahkan orang baru lahir saja meninggal. Tapi di sorga Allah memanggil katakan kalian akan senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati selamanya. Wa innalakum an tashibbu fala tahramu abada, dan kalian akan tetap muda dan tidak akan pernah tua selamanya. Di dunia saya katakan tadi, mungkin antum 20 tahun yang silam yang sekarang usia 40 tahun yang mungkin masih kuat-kuatnya lari kan itu. Lari berkilo-kilo itu paling nafas engah-engahnya itu sebentar saja stabil lagi. Kalau sudah 50 tahun, itu enggak berhenti itu nafasnya itu. Ya. Itu dari segi kesehatan, dari segi ketampanan juga sudah berbeda, semua berbeda, akan berbeda semuanya. Tetapi di sorga itu akan senantiasa muda. Makanya ketika di zaman Rasul ada seorang nenek-nenek datang kepada Rasul, ya Rasul, adakah nenek-nenek sepertiku di sorga? Kata Rasul, tidak ada nenek-nenek kayak kamu tuh. Nangislah nenek ini, disangka dia tidak masuk sorga. Akhirnya pergi. Kemudian Rasul memanggil, sini nek, maksudnya di sorga tidak ada nenek-nenek itu, bahwa kalau engkau masuk sorga kau jadi muda, itu maksudnya. Kemudian penyeru ini juga menyerukan kembali, wa innalakum
antan'amu fala tab'asu abada, dan kalian akan senantiasa merasakan nikmat dan tidak pernah menderita selamanya. Subhanallah, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah kenikmatan surga. Makanya ketika Rasul SAW ditanya, apakah penduduk surga itu ada yang tidur wahai Rasul? Kata Rasul, tidak. Penduduk surga itu tidak akan ada yang tidur. Kenapa? Karena an-naumu akhuhul maut, katanya. Tidur itu saudara kematian. Karena orang tidur itu kan ruhnya keluar. Kalau dia bangun dikembalikan. Tapi kalau ditakdirkan mati gak akan kembali. Makanya di surga itu gak ada orang tidur. Artinya nikmat terus kan. Kalau kita tidak tidur 2 malam, apa nggak stres kepala kan? Tapi di surga itu justru tidak tidur itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu berada di atas kenikmatan yang langgeng, yang kekal dan selamanya. Kemudian Allah mengatakan, alal araiki yang turun. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil melepas pandangan. Al-araik ataupun arika. Al-araik itu semacam kalau antum tahu semacam joglo atau apa gitu ya, yang itu di dunia lah, yang indah gitu ya, untuk duduk-duduk gitu. Ya tapi untuk sendiri. Lah, itu akan terbang tuh di surga itu. Seraya melihat pemandangan. Pemandangan surga yang luar biasa nikmatnya. Karena biasanya kenapa orang itu kok ingin kadang-kadang meningkat rumah menjadi 2 atau 3 gitu kan? Karena kan pemandangannya beda gitu ya. Makanya kenapa orang membuat rumah di villa-villa itu, yang membuat mahal itu bukan harga bangunannya tapi view-nya, pemandangannya kan itu. Jadi mereka berada di atas dipan-dipan itu sambil duduk, sambil terbang itu, yang turun mereka melepas pandangan. Apa yang dipandang? Di sini kan Allah tidak menyebutkannya. Apa yang dipandang? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat mutlak, berarti semua kenikmatan surga dipandang dia, dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat di surga melebihi apa? Ru'yatullahi azza wajal. Di mana penduduk surga mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenikmatan yang luar biasa, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, wa aqramuhum 'alallahi, dan manusia yang paling mulia di sisi Allah di sorga itu, man yanzuru ila wajhihi ghudwatan wa ashiyah, di mana orang ini bisa memandang wajah Allah setiap pagi dan petang. Subhanallah ya. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, manusia yang paling mulia di sorga adalah yang mampu melihat wajah Allah di pagi hari dan di petang hari. Nabi SAW satu hari sedang duduk-duduk bersama para sahabat, sebagaimana riwayat Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Lah kebetulan malam yang duduk-duduk Rasul bersama sahabat itu bertepatan dengan tanggal 15 atau tanggal 14 ya, lagi purnama gitu ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, lihatlah bulan di atas itu. Maka semua sahabat melihat bulan. Kemudian kata Nabi SAW, innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadal qamar la tudhamuna fi ru'yatihi. Kata Nabi SAW, kalian kelak akan melihat Rabb kalian secara langsung dengan kedua mata kalian, dan kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Rabb kalian sebagaimana kalian hari ini melihat bulan yang ada di langit. Apa anda ketika melihat bulan berdesak-desakan? Kan tidak. Artinya semua manusia di sorga itu bisa melihat Allah tanpa berdesak-desakan. Di dunia ini kadang-kadang
Presiden datang ke Batam ini, wah, dan numpuk susah nengok dia. Akhirnya ujung-ujungnya nengok di TV kan itu. Tapi di sorga ini melihat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berdesak-desakan. Karena ini kenikmatan yang luar biasa. Bahkan mengalahkan semua kenikmatan dalam sorga. Pada Allah mengatakan, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Kenikmatan sorga itu tidak bisa dibayangkan. Tapi seluruh kenikmatan sorga tidak ada apa-apanya dibandingkan ketika kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat wajah Rabb kita. Memang terjadi perselisihan para ulama tentang apakah sebelum manusia masuk ke dalam sorga mereka diperlihatkan wajah Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Karena kan ada ayat yang mengatakan wajaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Dan Rabbmu akan datang, maksudnya menghadap manusia di padang mahsyar sementara malaikat bersap-sap itu. Apakah kemudian orang-orang yang di padang mahsyar itu melihat Allah Subhanahu wa taala, apakah mukminuhum, munafikuhum, kafiruhum, mukminnya, munafiknya, orang-orang kafirnya? Di sini terjadi khilaf para ulama. Terjadi khilaf para ulama. Pendapat yang pertama disebutkan, pendapat yang pertama bahwa yang melihat itu hanya orang-orang yang beriman saja. Adapun orang-orang munafik, orang-orang kafir semua terhalang berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka terhadap Rabb mereka terhalang dari melihat. Jadi maksudnya yang melihat hanya orang yang beriman saja. Di mana orang-orang kafir dan munafik tertutup hijabnya sehingga mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena melihat Allah itu sebuah nikmat masalahnya. Dan orang kafir tidak akan diberikan nikmat. Begitu juga orang munafik. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa baik orang-orang yang beriman ataupun orang-orang munafik mereka bisa melihat Allah, tapi orang kafir tidak. Jadi yang melihat Allah itu orang yang beriman dan orang-orang munafik saja. Tetapi orang-orang munafik melihat Allah dengan penglihatan azab. Ketakutan mereka seperti seorang pesakitan di depan pengadilan, ketakutan, tidak berani memandang hakim. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa semua melihat, termasuk orang mukminnya, orang munafiknya, orang kafirnya. Tapi tadi sama juga. Jadi munafik dan kafir itu mereka memandang Allah itu dengan penuh ketakutan, dengan pandangan azab. Lain dengan orang-orang yang beriman ketika melihat Allah itu dengan pandangan rahmat. Karena itu sebuah kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dan yang lainnya, bahwa di padang mahsyar yang diperlihatkan wajah Allah itu hanya orang-orang yang beriman. Di mana orang munafik dan orang kafir tidak akan diperlihatkan. Berdasarkan hadis yang kita baca, kalian akan melihat Allah seperti melihat purnama, tidak berdesak-desakan sedikit pun. Baik di padang mahsyar ataupun di sorga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau dapat mengetahui pada wajah mereka penduduk sorga itu gemerlapnya kenikmatan. Ikhwan, di dunia saja kalau orang itu mendapatkan nikmat gitu ya, mendapatkan nikmat berupa umpamanya dia tiba-tiba mendapatkan uang miliaran, triliunan atau apa gitu kan. Tiba-tiba saja kita bisa melihat gaya bicara dia, gaya jalan dia, gaya muka dia, kita bisa dia orang senang kan. Sama juga dengan orang susah, kita bisa nengok juga kan itu. Susah nampaknya orang ini, lunglai, kayaknya mau pinjam uang nih. Kadang-kadang kita bisa melihat gaya orang itu kan. Orang yang penuh nikmat itu kita bisa melihat. Contohnya ada dua anak, satu anak orang kaya, satu anak orang ruli, umpamanya.
Yang satu ini ya memang orang kaya, memang perawatan kan gitu kan. Nampak tuh bersihnya, kemudian bercahayanya, kemudian rapihnya. Yang satu pula anak orang miskin, nampak celengnya kan. Gitu ya, kusamnya, muramnya gitu ya. Jadi orang-orang yang di atas kenikmatan itu tampak itu di dunia tuh. Macam mana pula di surga? Yang tidak pernah disentuh sama sekali dengan kesusahan, di mana nikmat semuanya. Makanya kemudian Allah mengatakan ta'rifu fi wujud, kau bisa mengenal dengan wajahnya. Lihat orang-orang kaya itu walaupun usianya sudah 50 tahun karena suntik silikon sana sini, nampak pula 20 tahun. Tapi lihat orang susah 20 tahun, nampak pula ada 70 tahun nenek-nenek kan. Banyak mikir, stres akhirnya, hilang cantiknya, padahal masih muda tuh. Makanya Allah katakan ta'rifu fi wujuhim, engkau bisa mengenali wajah mereka. Nadratan naim, penuh dengan gemerlapnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan yusqauna min rahiqim makhtum. Mereka akan diberikan minuman rahiq. Rahiq itu artinya khamar. Rasul mengatakan siapa yang mabuk di dunia tidak akan mabuk di akhirat katanya. Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Siapa yang minum khamar di dunia dia tidak akan minum khamar di akhirat. Hadis ini menjadi khilaf ulama. Bagaimana kalau dia sudah bertobat? Bukankah di surga semua halal? Kenapa diharamkan? Ada yang mengambil zahir hadis ini bahwa orang-orang yang pernah mabuk di dunia dia tidak akan mendapatkan khamar di akhirat. Walaupun ada khamar dia tidak bisa mendekatinya. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam sebagaimana pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala kalau tidak salah, beliau mengatakan kalau orang sudah bertobat dari minum khamar, maka dia tetap akan minum khamar. Jadi hadis itu maksudnya kepada orang yang tidak bertobat. Ya. Wallahu alam. Kemudian Allah katakan makhtum. Makhtum ini ada dua pengertian. Makhtum itu artinya disegel. Jadi belum pernah dilihat siapapun, belum pernah dipegang siapapun, belum pernah dicicipi siapapun, betul-betul makhtum, tersegel. Dia hanya diberikan kepada orang khusus saja yang berhak meminumnya. Ini mana yang pertama? Itu mana makhtum. Ada juga makhtum itu artinya makhtumun khitamuhu miskun. Jadi dia nyambung dia. Makhtumun khitamuhu misk. Artinya masih diberi lak dan laknya terbuat dari kesturi untuk mendapatkan yang demikian itu. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Artinya khamar ini kalau kita minum kopi itu. Biasanya kan di bawahnya ada ampasnya tuh. Lah itu disebut khitamuhu misk, khitam tuh. Itu ampasnya itu dari misik tuh. Jadi kita minum khamar lah ampasnya itu misik gitu. Itu juga makna yang kedua yang disebutkan dalam tafsir. Kemudian Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan itu semua kenikmatan yang tadi disebutkan itu, caranya apa? Falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah manusia itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Tanafus, ada 3 lafaz dalam bahasa Arab itu. Pertama hasad, yang kedua ghibtah, dan yang ketiga at-tanafus namanya. Ada hasad, ada ghibtah, ada tanafus. Apa maknanya? Kalau hasad ma'ruf ya. Hasad itu artinya seseorang tidak punya, ingin punya seperti orang tapi tidak bisa, akhirnya hasad. Kita tidak punya mobil, tetangga punya mobil. Kemudian kita pengen seperti tetangga kita. Atau minimalnya tetangga itu sama dengan kita, jangan punya mobil juga. Karena orang hasad itu berangan-angan supaya kenikmatan orang lain hancur, walaupun tidak berpindah kepada dia atau berpindah kepada dirinya. Itu disebut hasad namanya. Ya. Kemudian yang kedua namanya ghibtah. Ghibtah itu artinya hub, kecintaan kepada harta orang, tapi tidak mendoakan kehancuran. Dia hanya ingin seperti dia gitu saja. Pamannya ada tetangga ini mungkin haji,
Dia pengen seperti dia. Ya Allah, kalau saya punya harta saya pengen juga kayak dia. Itu disebut ghibtah namanya. Ya. Loh, kalau tanafus beda lagi. Tanafus itu kalau tetangga punya mobil, cemana saya harus punya mobil? Saya harus kerja nih. Itu namanya tanafus tuh. Kalau dia punya mobil, saya harus punya mobil. Tapi tanpa mendoakan kehancuran mobil orang kan gitu. Ya. Pamannya ada kawan hafal Quran, saya harus hafal Quran. Cemana caranya nih? Itu namanya tanafus. Ya. Tapi kalau hasad, ada saudara kita hafal Quran, hasad dia. Ya didoakan pula mudah-mudahan hilang semua hafalannya. Kalau bisa sama dia tuh sama itu kan gitu ya. Kalau ghibtah tidak. Ghibtah ini kecintaan kepada saudaranya dan mengatakan coba aku kayak dia bisa hafal Quran, aku pun pengenlah sama seperti dia. Itu namanya ghibtah tuh. Ya. Lah orang tanafus itu artinya berlomba-lomba. Makanya Allah mengatakan fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka untuk mendapatkan itu semua hendaklah kita berlomba-lomba. Kalau orang hafal Quran, bagaimana saya bisa hafal Quran? Kalau orang sholat 5 waktu ke masjid, bagaimana saya pun harus seperti dia sholat 5 waktu ke masjid? Kalau dia memang sering berzikir, bagaimana saya menjadi orang yang berzikir seperti dia? Itu namanya tanafus. Dan kita kenal di zaman para sahabat yang tanafus itu adalah Umar bin Khattab. Dia selalu berlomba-lomba ingin mengejar seperti Abu Bakar, bahkan lebih di atas Abu Bakar, tapi tidak pernah bisa. Sampai satu waktu di perang Tabuk, Umar mengatakan, oke, yang lain aku tidak bisa seperti Abu Bakar, tapi di perang Tabuk aku akan bisa melampaui Abu Bakar, katanya. Datang kepada Rasul. Rasul, nih aku punya separuh harta, ambil semuanya. Kemudian Rasul mengatakan, ya Umar, kau tinggalkan keluargamu, dengan apa kau berinfak banyak hartamu ini? Kata Umar, kan masih separuh, katanya. Ini separuhnya untukmu. Tiba-tiba keesokan harinya Abu Bakar bukan separuh, seluruh hartanya diinfakkan lagi kan. Kata Rasul, ya Abu Bakar, kau infakkan hartamu semuanya ini, kau tinggalkan keluargamu, makan apa? Kata Abu Bakar dengan tawakalnya dia mengatakan, aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya, katanya. Ketika Umar melihat Abu Bakar menyerahkan semua hartanya sementara dia separuh harta, dia mengatakan, sejak hari ini dan selamanya aku tidak bisa melampaui Abu Bakar, katanya. Itu namanya tanafus namanya. Berlomba-lomba kan. Nah, ini boleh. Yang enggak boleh itu hasad. Kalau hasad ya tak boleh kan gitu. Ghibtah boleh, ghibtah justru bagus. Karena kita mendapatkan pahala walaupun tidak beramal. Contoh umpamanya ada tetangga kaya bisa haji. Ya Allah, kalau aku juga kaya seperti dia, aku juga hajilah, maka kita dapat pahala haji. Walaupun tak haji, hanya ngomong gitu aja. Itu namanya ghibtah namanya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan wa mizajuhu min tasnim. Campurannya terbuat dari tasnim. Tasnim ini dalam bahasa Arab ada namanya sanam. Sanam itu kalau dalam unta itu disebut punuk. Sanabul ibil itu artinya punuk unta, dan punuk itu paling tinggi dalam badan unta itu disebut punuk. Jadi anggota badan unta yang paling tinggi disebut punuk, dalam bahasa Arab disebut sanam. Makanya ketika Nabi SAW menceritakan tentang amalan jihad, apa kata Rasul? Ra'sul amri al-islam wa amuduhu salah wa dirwatus sanami al-jihadu fi sabilillah. Bahwa pokok urusan hidup manusia adalah Islam. Artinya kalau antum mau nulis, tulis Islam. Kalau mau ngobrol, obrolkan Islam. Kalau kumpul masalah Islam. Jadikan Islam itu pokok urusan hidup kita. Nah, Islam yang mulia ini ditopang dengan satu tiang yang disebut dengan salat. Kemudian kata Rasul, wa dirwatus sanam. Tetapi puncak daripada Islam adalah jihad. Berarti sanam itu adalah puncak. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini wa mizajuhu min tasnim, campuran air khamr itu dari mata air tasnim, maksudnya mata air yang paling tinggi di sorga. Tasnim itu sebagaimana sanam dalam unta itu paling tingginya anggota badan unta, punuk itu, maka tasnim itu artinya mata air yang paling tinggi, yang paling lezat, yang paling enak di sorga, karena tercurah dari arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi alirannya langsung dari arsy Allah Subhanahu wa taala
disitulah campuran minuman khamar tadi itu. Untuk siapa minuman yang sangat lezat ini? Ainan yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan tasnim dengan muqarrab? Ya. Di dunia ini ada namanya Zam-Zam. Kenapa Zam-Zam itu disebut air berkah? Dan Rasul mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu akan mengabulkan setiap yang meminumnya. Karena Zam-Zam itu dia dekat dengan Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Lah tasnim ini berasal dari Arasy. Dan Allah itu berada di atas lagi Arasy. Artinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tempat muqarrab, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan minuman yang dekat dengan Allah yang disebut dengan tasnim. Begitu kalau kata ulama tafsir. Dan siapa orang-orang muqarrab dan bagaimana caranya kita menjadi orang-orang muqarrab itu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Pertama, orang yang rajin salat. Karena Allah mengatakan wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Maka orang-orang yang senantiasa menjaga salat wajib, senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang kedua, doa. Karena Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya soal aku, katakan aku dekat. Dekat dengan hambaku. Ujibu da'watad da'i dada'an. Aku dekat dan akan mengabulkan setiap orang yang berdoa kepadaku. Maka orang yang suka berdoa itu adalah orang-orang yang telah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Orang-orang yang senantiasa menjaga amalan sunnah. Sebagaimana diskusi, wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabbu ilaihi mimma aftaradtuhu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrab bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntul ladzi sam'ahu alladzi yusmi'u bi, dan begitu seterusnya. Ya, hadis qudsi. Di mana Allah mengatakan dalam hadis qudsi itu, tidaklah hambaku mereka mendekatkan diri dengan sesuatu yang aku cintai melebihi orang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang aku wajibkan. Dan ketika seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, dengan perkara-perkara sunnah, maka aku akan lebih lagi mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi tangan dan kaki yang melangkahkan dengannya, dan begitu seterusnya. Ya. Maka amalan-amalan bisa mendekatkan kepada Allah. Pertama salat, yang kedua doa, kemudian juga yang ketiga senantiasa mengamalkan amalan sunnah. Itulah amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ainan yashrabu biha al-muqarrabun. Campuran mata air tasnim itu mata air yang diminum oleh mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya kira sampai di sini, ikhwan. Ini nampaknya serak saya ini. Enggak bisa dilanjut. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.